Hmm. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama tentang pengantar VR. Mungkin kalian sudah mengenal VR dari baca-baca atau mungkin dari obrolan sama teman-teman ya, tapi mata kuliah VR ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya, yang harus diambil oleh mahasiswa prodi di 4 IRM. Ya, tujuannya adalah memberikan ilmu teknis dan praktis dalam membangun aplikasi mobile berbasis sistem operasi Android ya, dengan fitur atau teknologi virtual reality atau VR. Nah, kita tahu ya, beberapa tahun ini teknologi VR ya sangat maju pesat dengan adanya vendor-vendor yang mengembangkan aplikasi atau game yang menggunakan alat khusus ya, ya agar pengguna aplikasi tersebut merasakan masuk ke dunia virtual. Bahkan untuk menggunakan teknologi VR ini nggak semua golongan pengguna bisa benar-benar menikmati karena ya biaya yang cukup mahal ya, dalam segi pengembangan aplikasi itu sendiri ya, atau bahkan biaya membeli perangkat yang mendukung fitur VR itu. Namun fitur VR sejatinya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat khususnya yang sudah menggunakan atau memiliki perangkat handphone dan dengan menggunakan perangkat khusus ya agar handphone yang dimiliki tersebut dapat menampilkan fitur VR yang biasa dikenal dengan VR Box atau Google Cardboard VR. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan bahas mengenai VR itu sendiri. Nah, apa sih ya VR itu ya? VR adalah suatu konsep teknologi yang mampu membawa pengguna masuk ke dunia virtual, ya, di mana teknologi ini menggunakan teknologi komputer dalam menciptakan lingkungan maya atau digital yang mampu mensimulasikan layaknya kehidupan nyata. VR berbeda dengan antarmuka pengguna tradisional pada umumnya. Ya. VR ini mampu menempatkan pengguna ke dalam lingkungan yang sudah dibuat. Artinya lingkungan yang sudah dibuat oleh manusia. Dan pengguna ini benar-benar dimasukkan atau dijerumuskan ke dalam dunia 3 dimensi dan mampu berinteraksi dengan objek-objek di dalam lingkungan 3 dimensi tersebut. Dan tidak hanya itu, VR juga mampu mensimulasikan kemampuan indera manusia ya, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman. Ya, walaupun sekarang ini fitur yang banyak dikembangkan adalah fitur yang mendukung indera penglihatan dan pendengaran saja. Lalu ada beberapa syarat suatu aplikasi, ya, suatu aplikasi itu disebut VR. Yang pertama adalah closed system atau sistem yang tertutup. Closed system itu artinya adalah aplikasi itu menyediakan lingkungan virtual bagi pengguna dan pengguna benar-benar masuk ke dalam lingkungan tersebut tanpa dapat melihat dan berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi, VR benar-benar membawa pengguna merasakan lingkungan baru yang ada pada aplikasi. Benar-benar melihat sekelilingnya itu adalah lingkungan virtual. Yang kedua adalah syarat interaktif. Artinya adalah setelah pengguna tadi masuk ke dalam dunia virtual, pengguna mampu berinteraksi dengan objek-objek di dalam dunia virtual tersebut. Layaknya kita menyentuh atau mengetuk benda-benda, mengambil barang, memindahkan barang, dan lain-lain. Kemudian, syarat yang ketiga adalah imersif. Imersif ini artinya dikurung, terjerumus, terjerembab, terperosok. Ya, artinya adalah pengguna benar-benar dikurung dalam lingkungan virtual. Seluruh indera pengguna akan terfokus pada kondisi lingkungan yang baru yang sedang dialami, ya baik dari sisi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba tadi. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah unlimited skenario atau skenario yang tanpa batas. Ya, artinya apa? Layaknya di kehidupan nyata, kita bisa melakukan apapun tanpa batasan skenario. Ya. Artinya
jalan cerita yang kita lakukan di dunia berakhir sesuai apa yang kita lakukan sekarang. Ya, kalau kita sekarang itu berjalan ke depan, ya maka akhirnya juga ke depan. Nah, jadi layaknya kita melakukan aktivitas di dunia nyata. Nah, syarat yang kelima adalah minim distraction, ya, atau minim distraksi. Distraksi berarti gangguan. Ya. Artinya saat pengguna menggunakan perangkat VR, berarti pengguna benar-benar tidak dapat diganggu oleh pengaruh dari dunia nyata. Pengguna tidak bisa melihat apa yang ada di dunia nyata karena menggunakan perangkat HMD atau head mounted device, yang mana seluruh penglihatan pengguna mengarah ke lingkungan virtual. Serta pendengaran pengguna juga tidak bisa mendengarkan suara dari dunia nyata karena telinga pengguna ditutup oleh perangkat audio, ya, di mana pengguna jadi fokus mendengarkan audio yang ada di dunia virtual tersebut. Selain VR, ada juga konsep virtual teknologi, ya, seperti AR atau augmented reality, ya, di mana pada konsep AR ini objek virtual hanya menambahkan informasi yang ada di dunia nyata atau augmented, tertambah, realitas tertambah. Kemudian ada juga konsep MR, ya, atau mixed reality, ya, di mana konsep MR ini pengguna mampu berinteraksi dengan objek tambahan di dunia nyata. Atau jika objek yang ditampilkan oleh AR tersebut bisa dimanipulasi atau berinteraksi dengan pengguna, maka masuk ke ranah MR atau mixed reality. Untuk menggunakan konsep teknologi MR ini membutuhkan alat yang berbeda dengan VR. Dan pengembangannya pun sangat sulit karena terdapat beberapa kalibrasi yang harus sesuai baik dari sisi dunia virtual maupun dunia nyata. Jadi kalau ada objek virtual yang hanya menambahkan informasi yang ada di dunia nyata itu ranahnya AR, tapi jika objek virtual itu bisa kita manipulasi dengan tangan kita, ya, maka itu ranahnya MR, mixed reality. Jika dilihat dari keterkaitan dengan konsep teknologi virtualisasi yang ada sekarang ini, ya, VR merupakan konsep teknologi yang benar-benar membawa pengguna ke dunia virtual. Ya, bisa dikatakan VR ini benar-benar meninggalkan dunia nyata. Jika dulu kita sering menjumpai perangkat pembelajaran yang menggunakan benda fisik, ya, dan mampu divisualisasikan, ya, itu namanya konsep TUI, ya, atau Tangible User Interface. Ya. TUI ini adalah teknologi di mana pengguna berinteraksi dengan sistem digital melalui manipulasi objek fisik yang terkait. Namun pada konsep TUI ini, ya, objek virtual hanya ditampilkan melalui layar monitor. Benda nyata tadi dikolaborasikan dengan benda virtual, ya, untuk menciptakan suatu informasi yang dibutuhkan pengguna. Tapi objek virtualnya itu ditampilkan dalam monitor. Ya. Misalkan kalian belajar boneka, ini boneka apa? Boneka itu akan disorot oleh kamera, maka akan muncul animasi visual atau virtual yang ada di layar monitor. Lalu muncul konsep MR, ya, atau mixed reality tadi, yang menggabungkan dunia virtual dan dunia nyata di mana objek virtual ditampilkan nampak seperti kita menggunakan objek-objek secara nyata. Ya. Menggabungkan dunia virtual dan dunia nyata, ya, di mana objek itu nampak seperti di sekitar kita saja. Ya. Dan untuk menggunakan konsep MR ini menggunakan perangkat khusus seperti kacamata. Yang paling canggih sekarang ini adalah Microsoft HoloLens 2. Nah, selanjutnya setelah konsep mixed reality, ya, ada konsep VR ini yang membawa pengguna beserta seluruh indera pengguna itu berada di dunia virtual. Nah, semua konsep tadi ada AR, MR, dan VR biasa disebut dengan
XR ya, atau extended reality, atau realitas yang terus dikembangkan atau terus diperluas. Sejarahnya VR ini sudah ada di tahun 1950-an dengan alat yang disebut Sensorama, di mana pada alat ini menampilkan objek sederhana berbentuk objek 3 dimensi, ya, dan sudah memiliki tampilan yang luas atau wide view, serta sudah memiliki dukungan audio stereo dan motion dari objek tersebut yang bisa dilihat dan dirasakan oleh pengguna. Nah, teknologi VR ini membutuhkan beberapa elemen ya, agar pengguna benar-benar merasakan lingkungan virtual atau yang disebut virtual environment tadi. Yang pertama adalah view system atau sistem penglihatan, yaitu sistem yang menyediakan lingkungan yang dapat dilihat oleh pengguna secara 360 derajat, layaknya kita melihat di sekeliling kita di dunia nyata. Sistem ini menampilkan dunia virtual yang diciptakan oleh manusia atau developer aplikasi. Dan untuk memberikan pengalaman di dunia maya yang terbaik, ya cuman bisa baik juga. Jadi kalau view sistemnya ini terbatas, maka pengalamannya juga tidak akan terasa. Berbeda jika view sistemnya ini memiliki tampilan yang realistis, ya, memiliki tekstur yang realistis, maka pengalamannya pun juga akan lebih menyenangkan dan lebih baik lagi. Elemen yang kedua adalah tracking system. Ya. Headset VR atau HMD, head mounted device, untuk mengenali gerakan dan memberikan pengalaman di dunia 3 dimensi tadi. Sensor-sensor ini yang ada di HMD tadi akan melakukan tracking. Tracking pada gerakan-gerakan pengguna seperti memutar badan, menggeser ke kanan dan ke kiri, maju mundur, menunduk, menoleh, ya, dan lain-lain. Bahkan sampai menggerakkan tangan pun juga bisa. VR sudah 3 adalah elemen interaktif sistem. Salah satu daya tarik suatu aplikasi VR itu adalah sistem interaktif, di mana pengguna bisa melakukan interaksi dengan konten seolah-olah sedang melakukan interaksi benda-benda di dunia nyata. Nah, elemen interaksi ini tergantung dari sisi developer aplikasi, ya, baik itu dari sisi jangkauannya, kecepatannya, dan mapping atau pemetaan objek-objek yang ada dalam aplikasi. Kemudian elemen yang keempat adalah imersif. Sudah tadi saya sebutkan, imersif itu berarti benar-benar masuk ke dalam dunia virtual, ya, terjerumus, terperangkap, terjerembab. Nah, itu imersif, ya. Dari segi apapun, dari sisi indera apapun yang kita miliki, kita benar-benar masuk ke dalam dunia virtual. Lingkungan virtual pada aplikasi VR itu harus menyediakan lingkungan yang bisa membenamkan pengguna, benar-benar menjerumuskan pengguna. Lingkungan itu bisa menyediakan audio yang bisa didengar pengguna secara normal, menyediakan view system tadi atau lingkungan yang bisa dilihat, kemudian menyediakan aroma-aroma yang bisa dicium oleh pengguna, kemudian memberikan sensory feedback yang bisa dirasakan oleh indera pengguna. Nah, oleh karena itu, si pengembang VR atau desainernya lebih khususnya, desainer VR ini harus bisa fokus pada atmosfer di lingkungan VR itu untuk memberikan semacam hiburan, ya, sehingga pengalaman yang ada di lingkungan VR itu benar-benar dirasakan secara imersif oleh pengguna. Dan pengguna benar-benar ada atau
bagian dari lingkungan VR tersebut. Nah, nggak nyadar kalau ternyata si pengguna itu sedang berada di lingkungan VR. Nah, perangkat VR ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada seated VR. Ya, perangkat VR ini atau seated VR ini hanya membiarkan pengguna diam di suatu tempat ya, tanpa bisa berpindah-pindah. Pada perangkat seated VR ini ya hanya ada sensor tracking rotasi, ya, yaitu pengguna hanya mampu memutar tubuh secara 360 derajat, ya, serta bisa nengok ke atas dan nengok ke bawah. Nah, seperti yang dilihat di layar itu saat saya dan tim laboratorium riset multimedia sedang melakukan pameran teknologi di gedung Merdeka ya. Waktu itu kalau nggak salah kalian saya minta datang ke situ. Saya minta nggak ya kelas 01? Saya lupa ya. Kemudian jenis perangkat VR yang kedua adalah standing VR ya, atau perangkat yang memiliki fitur menciptakan ruangan virtual ya, sehingga si pengguna bisa bergerak atau berpindah posisi baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, perangkat ini akan mendeteksi atau melakukan tracking posisi awal ke posisi baru secara cepat. Ya. Seperti kita sedang geser ke kanan, geser ke kiri, melompat, menunduk, berputar-putar, dan lain-lain. Nah, tampilan virtual yang dilihat oleh pengguna akan menyesuaikan dengan hasil tracking pada perangkat. Nah, di sini ada beberapa perangkat hardware virtual reality ya, yang sudah beredar di pasaran. Yang pertama adalah Oculus Rift. Nah, Oculus Rift ini salah satu perangkat VR yang bisa menciptakan ruangan virtual. Karena di situ ada semacam VR base station, ya, perangkat yang bisa menciptakan ruangan virtual. Yang bentuknya seperti mikrofon ada dua yang terlihat di situ, terdiri dari satu headset, dua controller kanan kiri, dan dua base station. Nah, base station itulah yang digunakan untuk menciptakan ruangan virtual, sehingga pengguna sudah dibatasi dari posisi base station itu berada. Kemudian ada HTC Vive, HTC Vive. Mirip seperti Oculus Rift, HTC Vive ini juga memiliki perangkat untuk menciptakan ruangan virtual yang berbentuk kotak yang ada di gambar atau layar kalian lihat. Terdiri dari satu headset, dua base station, dua controller, dan satu modul. Modul ini yang akan mentransfer data dari headset ke CPU dan sebaliknya. Nah, kemudian ada Oculus Go. Nah, Oculus Go ini adalah salah satu perangkat seated VR, tidak memiliki fitur untuk menciptakan ruangan virtual. Masih sepupu dengan Oculus Rift, ya Oculus VR ini merupakan produk yang dikembangkan oleh Facebook. Ada Oculus Rift, ada Oculus Go, dan Oculus Quest. Nah, kalau Oculus Quest itu adalah perangkat VR yang bisa menciptakan ruangan virtual tanpa base station. Nah, jadi tidak ada base station, hanya memiliki headset dan controller saja. Kemudian ada Sony PlayStation VR. Nah, Sony PlayStation VR ini adalah salah satu perangkat tambahan pada game konsol PlayStation, di mana pengguna bisa memainkan game berbasis VR dengan menggunakan headset yang sudah disediakan oleh vendor PlayStation itu sendiri. Kemudian ada Samsung Gear VR. Nah, Samsung Gear VR ini merupakan VR box yang menggunakan handphone sebagai media view sistemnya. Jadi handphone dimasukkan ke dalam alat, ya, di mana Samsung Gear VR itu bisa dijalankan menggunakan aplikasi khusus yaitu Samsung Gear VR, sehingga pengguna harus mendownload aplikasi tersebut, ya, mendownload aplikasi dulu baru bisa menggunakan aplikasi-aplikasi VR yang ada di Samsung Gear VR.
Kemudian ada Google Cardboard VR. Nah, Google Cardboard VR adalah perangkat VR headset yang paling ekonomis karena terbuat dari kardus, yang bisa dibilang kardus atau kertas karton yang keras, yang dilipat-lipat sedemikian rupa sehingga membentuk perangkat layaknya kacamata atau VR headset. Google Cardboard VR ini juga menggunakan perangkat handphone sebagai view sistemnya. Nah, di sini jika kalian bisa melihat, kebetulan saya membawa perangkat VR box. Bisa kelihatan ya? Nah, ini adalah versi yang paling murah. Harganya sekitar 30 sampai 50 ribu. 30 sampai 50 ribu. Alat ini menggunakan slider yang dimasukkan handphone di dalamnya. Jadi handphone kalian dimasukkan ke dalam sini, di mana layarnya sudah di-split kanan dan kiri, kemudian dapat dimasukkan ke dalam perangkat ini. Nah, perangkat ini memiliki dua lensa, masing-masing untuk mata kanan dan mata kiri. Dan memiliki juga fitur reduksi radiasi, sehingga walaupun mata kita itu sangat dekat jaraknya dengan layar handphone, maka tidak akan mengakibatkan kerusakan pada mata kita, karena sudah ada lensa yang mampu mereduksi radiasi sinar handphone. Nah, saya juga membawa perangkat pendukung dari VR Box tadi, yaitu remote controller. Nah, remote ini biasanya dijual terpisah, bukan sepaket ya. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi VR dan ingin berinteraksi dengan aplikasi tersebut, maka bisa menggunakan perangkat remote controller ini. Harganya malah kadang lebih mahal daripada VR box-nya, karena ini adalah alat elektronik sehingga biayanya lebih mahal. Nah, satu lagi saya membawa alat VR headset HMD dari keluaran HP, ya, HP Windows Mixed Reality. Nah, perangkat ini memiliki dua controller. Controllernya saya bawa satu saja karena satu tangan bawa headset, satu bawa controller. Nah, tapi tidak memiliki base station. Sehingga untuk menciptakan ruang cukup menggunakan alat ini. Pengguna cukup berjalan mengelilingi suatu ruangan, maka alat ini akan men-tracing jarak dari ruangan yang sudah dibuat. Nah, ini adalah contoh kontrolernya. Mirip seperti konsol game ya, ada OK, kemudian ada analog untuk 360 trackernya, ya. Kemudian ini macam-macam fungsinya. Biasanya kalau saya main Spider-Man, ini fungsinya buat melompat, ya. Kalau ini buat menembakkan jaring, ya. Dan kalau ini untuk view mata atau pad, ya. Nah, dan ini macam-macam juga fungsinya. Ini ada touchpad yang menggunakan sensor sentuh. Sama ini juga memiliki dua lensa, ya, dua lensa kanan kiri, dan sudah terdapat speaker yang ada di sisi kanan dan kiri. Nah, hanya saja untuk menggunakan perangkat ini harus membutuhkan PC yang speknya lumayan, ya. Kalau di lab itu VGA-nya 1060, saya kira 1050 cukup. RAM-nya 16 GB, DDR4, Core i7 prosesornya. Nah, untuk yang lainnya mungkin opsional ya. Mungkin kalian perlu menambahkan internal hard disk yang cukup, karena aplikasi VR itu biasanya membutuhkan size yang lumayan besar. Nah, itu adalah perangkat yang dimiliki oleh lab kita. Jadi ini saya ambil dari lab multimedia. Nanti kalau kalian sudah masuk ke kampus, kalian bisa menggunakan perangkat-perangkat ini
sekedar untuk main atau untuk mengembangkan aplikasi. Nah, saya ingin share lagi. Nah, ada media yaitu gambar dan video 360. Apakah video dan gambar 360 itu bisa disebut VR juga? Alasannya tidak, karena ada syarat-syarat yang hilang saat kita melihat gambar dan video 360. Ya, walaupun gambar dan video 360 itu bisa di-split menjadi dua layar, kanan dan kiri, dan bisa menutup pandangan kita sehingga itu bisa disebut closed system, tapi gambar dan video 360 itu tidak interaktif. Karena layaknya kita melihat video, kita hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan interaksi dengan konten yang ada di video tersebut. Ya. Jika ada tombol play, pause, stop, itu bukan interaksi konten video, itu hanya tombol untuk interaksi playernya video itu. Ya, jadi saat kita menonton video, video itu berjalan linear, maju, dan kita harus mengikuti saja. Kita tidak bisa merubah skenario yang ada di video itu. Kemudian imersif, tidak semua imersif. Ya, mungkin bisa imersif dari sisi mata dan pendengaran, tapi tidak bisa memberikan efek sensory feedback, tidak bisa memberikan efek ke indera peraba kita. Beda dengan alat VR, ya alat VR yang high end yang bagus itu bisa memberikan sensor atau feedback dari controller yang disediakan seperti ini. Ya. Jadi controllernya ada getar juga di tangan kita bergetar. Atau mungkin ada sensor tracker. Sayang sekali saya tidak membawa sensor tracker, itu biasanya bentuknya seperti segitiga, ya, dan itu bisa memberikan sensor kita. Dan sensor tracker juga itu bisa digunakan untuk membuat animasi. Jadi kita tidak perlu rigging, tapi cukup membuat meletakkan tracker itu ke tubuh kita, kemudian kita menggerakkan tangan kita, maka animasinya akan mengikuti. Seperti yang sudah digunakan pada film-film Hollywood. Hanya saja trackernya itu berupa magnetic sensor titik-titik, jadi lebih kecil ya, atau lebih efisien dan lebih banyak. Video VR tidak unlimited skenario, jelas ya, karena saat kita melihat video, ya, skenario sudah ditentukan, sudah tetap linear, maju terus. Kita tidak bisa mengubah adegan yang ada di video itu. Tidak bisa mengubah adegan yang ada di video itu. Kita hanya bisa melihat saja. Kita hanya bisa melihat dan mengomentari. Kemudian saat kita melihat video 360 bisa disebut juga minim distraction. Karena di video biasanya ada audionya, dan audio di video tersebut bisa menutupi audio yang muncul dari pengaruh luar dunia nyata. Nah, untuk mendapatkan atau menghasilkan video 360 pasti kalian sudah tahu perangkatnya ya, yaitu menggunakan kamera 360. Saya juga sudah bawa, cuman saya bawa satu saja, yaitu Samsung Gear. Samsung Gear, saya lupa versinya berapa ini ya. Ini yang tahun 2017. Ada lagi, saya punya lagi yang bentuknya bulat lebih gede, itu tahun 2016. Ini yang versi keduanya tahun 2017. Prinsip kerjanya kamera 360 adalah dia menggunakan dua lensa depan dan belakang. Dan setiap lensa itu akan mengambil gambar secara 180 derajat secara bersamaan. Secara bersamaan, dia akan menangkap gambar dan akan menggabungkannya menjadi satu file gambar dan menjadi format tertentu, yaitu format gambar 360. Kemudian ada iklan kamera 360 menggunakan stick ya, atau tongkat, dan tongkatnya itu tidak terlihat. Sebenarnya ini pun bisa ya. Jadi tidak malah menurut saya yang sudah pernah saya pakai, semua kamera 360 itu bisa menghilangkan tongkat ya, bisa menghilangkan tongkat yang bisa diletakkan di sini, atau tongsis ya, kalau kalian punya tongsis bisa digunakan sehingga tongsisnya tidak akan terlihat. Karena apa? Kamera 360 itu memiliki blind spot tepat di sisi atau perpisahan kamera depan dan kamera belakang. Jadi tongsisnya atau sticknya itu harus lurus dengan blind spot ini. Maka waktu posisinya dijepret tidak terlihat tongsisnya atau sticknya itu.
Beda kalau tongsisnya atau sticknya itu akan belok, maka dia akan keluar dari blind spot kamera. Seperti itu. Ya. Kembali lagi ke slide. Nah, ini ada beberapa aplikasi VR buatan mahasiswa D3 RPLA dan D4 TRM. Nah, mahasiswa FIT lah pokoknya. Yang pertama ada Front VR, yaitu aplikasi simulasi front desk officer untuk prodi D3 perhotelan. Jadi di D3 perhotelan itu ada mata kuliah manajemen meja depan kalau tidak salah namanya. Dan mahasiswa harus bisa mempraktekkan sebagai petugas front office. Ya, sebagai petugas front office. Nah, aplikasi ini menyediakan modul atau sebagai alat belajar untuk mata kuliah tersebut. Berbasis video 360, menggunakan voice recognition, dan memiliki skenario yang interaktif. Jadi, misalkan kalian itu front office, ada di meja help desk, kemudian muncul tamu atau datang tamu, tamunya akan bilang, ya, atau mungkin kalian akan ngomong, selamat siang, apakah ada yang bisa dibantu? Nah, itu menggunakan voice recognition. Ya. Jika ucapan kalian benar, maka akan beralih ke 10 yang lain. Kalau benar, mungkin akan memesan hotel. Nah, tapi kalau voice recognition-nya salah, maka tamunya malah akan marah. Jadi ada scene lain yang isinya tamunya marah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kondisi jika ini maka ini, jika itu maka itu. Nah, itu adalah itu interaktif skenarionya seperti itu. Nah, ini basisnya video 360. Jadi tidak perlu membuat environment berupa virtual 3D. Nah, kemudian ada IndiHome CSR Learning VR. Aplikasi ini digunakan untuk membantu customer service dalam menangani permasalahan yang ada di IndiHome. Ya. Basisnya sama, video 360, ya, dan interaktif quiz. Hanya saja pegawai IndiHome-nya ini tidak berhadapan dengan customer secara langsung atau customer virtual. Tapi digunakannya ada di hasil jawaban tersebut. Misalkan ada pegawai baru di IndiHome, ya, pegawai CSR, ya, kemudian belajar menggunakan aplikasi VR. Kalau salah, oh salah, kamu tidak lulus sebagai CSR di IndiHome. Oh lulus, kamu berhasil sebagai CSR di IndiHome. Nah, kemudian ada hide and seek VR, ya, atau petak umpet VR. Nah, aplikasi ini mensimulasikan bermain petak umpet dengan environment atau lingkungannya itu 3D dan multiplayer, sehingga aplikasi ini bisa dimainkan minimal 2 orang sekaligus. Nah, aplikasi ini selain mensimulasikan cara bermain petak umpet, juga mengenalkan, ya, bangunan-bangunan khas di Indonesia. Nah, kemudian ada aplikasi Batu Zoo VR. Ini adalah aplikasi yang mengenalkan dekat Malang, Jawa Timur, berbasis VR. Basis background utamanya adalah video 360. Jadi environment-nya adalah video 360. Tapi di video tersebut akan muncul objek 3D dari hewan yang terdapat dalam video tersebut. Misalkan ada kandang harimau, maka akan muncul objek harimau. Akan ada kandang singa, maka akan muncul objek 3D dari singa tersebut. Dan juga mendukung voice recognition. Nah. Kemudian ada balap karung VR. Nah, ini beda dari yang lain. Di balap karung VR ini memiliki fitur accelerometer dan giroskop. Jadi untuk bermain ini,
si pengguna harus benar-benar lompat menggunakan aplikasi atau handphonenya, benar-benar lompat dan tidak perlu maju, ya tidak perlu maju, cukup lompat maka dia akan maju sendiri, cukup lompat terus lompat maka dia akan maju sampai tujuannya. Nah, kemudian ada VR static bicycle. Nah di sini si pengguna ini benar-benar menggunakan sepeda, tapi sepedanya dipasangkan alat, ya, yaitu kicker snap, alat statis, ya, berupa sensor. Ya. Si pengguna ini akan melihat video 360, ya, kemudian sambil goes. Jika mahasiswa atau penggunanya itu menggoes sepeda, maka videonya akan berjalan, maju. Ya. Saat videonya itu menampilkan objek menanjak, ya, maka goesannya akan berat. Nah, itu akan dibaca oleh alatnya. Nah, sehingga pengalaman bersepeda benar-benar dirasakan oleh pengguna tanpa harus keluar rumah. Cukup melihat dari perangkat Google Cardboard itu. Nah, si mahasiswa ini untuk menciptakan environment video 360, dia harus merekam beberapa lokasi bersepeda secara langsung. Ada yang ke gunung, ada yang ke jalan raya, ada yang ke pantai. Karena apa? Penggunanya bisa milih tempat. Saya ingin ke pantai. Nah, maka tampilannya akan video pantai. Waktu di goes, videonya akan berjalan. Waktu nanjak, goesannya akan berat. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya menggunakan kicker snap atau static sensor yang ada di sepeda itu. Nah, kemudian ada Fire Secure VR. Nah, ini buatan mahasiswa TRM, ya, kakak kelas kalian, di mana aplikasi ini mensimulasikan tata cara penanganan kebakaran. Ya. Misalkan ada kebakaran, apa yang harus dilakukan? Di situ ada pemadam kebakaran, ya, ada alat apar, kemudian alat apar itu dipegang, kemudian disemprotkan ke api. Nah, api ini sebenarnya bukan objek 3D, ini apinya adalah gambar animasi, objek 2 dimensi. Cuman environment-nya itu adalah objek 3D. Jadi si mahasiswa benar-benar menciptakan objek virtual, ya, menggunakan Unity waktu itu, kemudian dijadikan suatu game, berbasis game, lebih ke berbasis game, alat simulasi pemadam kebakaran. Nah, ada beberapa bidang lain yang bisa menggunakan perangkat VR, ya, baik itu untuk pendidikan, untuk hiburan, pengobatan, militer, industri, dan lain-lain. Nah, hampir semua bidang itu bisa menggunakan perangkat VR. Hanya saja kendalanya, untuk menggunakan perangkat VR ini tadi, ya, proses pengembangan aplikasinya juga cukup mahal, dan pengadaan alatnya juga sangat sedikit vendor yang berani memproduksi perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi VR. Seperti itu. Nah, ini ada implementasi VR, ya, yaitu mempertemukan seorang ibu, sebenarnya anaknya itu objek 3D, ya. Jadi si ibunya ini mendeveloper aplikasi, menciptakan aplikasi VR yang menampilkan sosok 3D objek dari si anak ibu itu. Ada audionya juga, ya. Kemudian ada ekspresi wajahnya juga. Nah, cuman si ibunya tidak bisa apa-apa, cuma bisa melihat, tidak bisa melakukan interaksi. Ya, karena apa? Berbasis dari audio si anak. Si anak punya rekaman suara, misalkan, "Ibu, saya ingin makan." Nah, ada rekaman di situ. Tidak bisa ibunya menjawab, "Mau makan apa, Nak?" Kemudian anaknya menjawab,
mau makan ayam. Nah, suara mau makan ayamnya ini nggak punya si developer. Jadi biarkan itu menjadi natural, audionya menjadi natural. Sehingga si ibu ini layaknya menonton video. Ya, menonton video 360. Memang sengaja sih tidak diadakan interaksi. Nah, ini adalah salah satu penggunaan VR. Ya, walaupun bisa di psikologi pengguna atau sisi psikologi ibu itu sendiri. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Nah. Itu adalah pengenalan VR ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada aplikasi yang lagi saya kembangkan. Kelihatan nggak ya sebentar ya? Ini aplikasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung menyediakan aplikasi promosi wisata menggunakan video dan gambar 360. Ya, pembolanya mana ini? Menampilkan beberapa lokasi wisata, lokasi budaya, kuliner, ya penginapan dan lain-lain, dan informasi terkait wisata di Kabupaten Bandung. Ini lagi saya kembangkan, cuman saya bikinnya pakai Android Studio, tidak pakai Unity. Nah, waktu dipilih lokasi wisata, maka akan ngambil API dari Google Map. API Google Map untuk Kabupaten Bandung. Kemudian akan muncul beberapa lokasi wisata. Di sini saya baru menampilkan, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Ya. Ada 10. Ada 10. Nah, lokasinya pun menggunakan koordinat lokasi di Google Map. Waktu diklik, klik salah satu lokasi, ya, akan muncul beberapa galeri. Kalau di sini saya sediakan satu, kemudian ada informasi tentang ini apa sih, Bumi Perkemahan Ranca Upas. Ada alamatnya, ada tiketnya, tiket harga masuk, ada parkir-parkirnya, kemudian ada jam buka, dan lain-lain. Nah, kemudian si pengguna bisa melihat contoh view di sini. Kok nggak mau ya? Oh, bisa. Nah, ini menggunakan gambar 360 derajat, ya. Dan ada mode VR. Mode VR itu mana tombolnya ini? Nah, bisa menggunakan mode VR. Nah, baru ya, ini dimasukkan ke alat VR box ini biar kalian atau pengguna itu merasakan seperti di Ranca Upas beneran gitu ya. Tapi sebenarnya ini gambarnya kurang jernih ya, kameranya kurang bagus ya. Kamera yang bagus itu yang pernah saya pakai yaitu GoPro Max 360, harganya nyaris 7 juta. Nah, mahal. Saya pakai ini aja, lumayan lah ya buat pengembangan. Nah, gitu ya. Ini salah satu implementasi VR untuk promosi wisata di Kabupaten Bandung. Hanya saja kendalanya adalah hasil gambar dan video yang dihasilkan oleh kamera 360 ya, itu resolusi dan size-nya itu sangat besar. Satu gambar ya, itu bisa mencapai 5 sampai 10 mega. Video 2 menit itu mencapai 200 mega. Itu bisa dibayangkan ya, kalau videonya itu 10 menit berapa giga. Oleh karena itu sedang dikembangkan gambar yang ditampilkan itu ngambil dari server berbasis cloud sehingga tidak membebani perangkat. Kalau ini masih membebani perangkat ya, karena ukuran gambar dan videonya sangat besar dan posisinya masih di lokal. Nah, ini adalah salah satunya. Waktu digeleng-gelengkan maka otomatis akan melakukan tracking ya, karena HP ini memiliki giroskop ya, jadi trackingnya melalui sensor giroskop. Nah, cuman rotasi aja, maju nggak mau, nunduk juga nggak mau, ya trackingnya tracking giroskop atau tracking gerakan atau rotasi tadi. Nah, ini adalah salah satu yang dikembangkan oleh saya dan tim di D3TH.
atau perhotelan. Saya tutup untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan di jam dan waktu yang sama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Coba.